Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Bioskop Hits akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat-hangatnya, berjudul The Wage of Year 2024. Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara Prancis yang ingin menyelamatkan para pengungsi Irak. Oke, tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita dibawa ke pedalaman Irak yang mana di sana masih banyak sekali pemberontak yang selalu menjarah warga lokal dan juga turis asing. Lalu, kita diperlihatkan seorang relawan wanita asal Prancis yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok pemberontak. Tak jauh dari sana, seorang pria bernama Fred melihat bahwa relawan wanita itu sedang dalam bahaya sehingga ia langsung berinisiatif untuk membantunya. Berkat bantuan dari Fred, akhirnya si relawan wanita itu berhasil sampai di kamp pengungsian. Diberitahu bahwa di kamp pengungsian ini ada sumur minyak milik perusahaan dari Prancis, dan bukan hanya itu, di sini juga terdapat 5.000 warga lokal yang ikut mengungsi. Adegan kembali ke Fred yang sekarang sedang mengobrol dengan wanita relawan tadi bernama Clara. Clara langsung berterima kasih kepada Fred karena telah menyelamatkannya. Terungkap fakta bahwa Fred ini dulunya adalah mantan tentara Prancis, namun ia memilih untuk menetap di sini demi membantu warga lokal dari serangan para pemberontak. Malam harinya, Fred pergi ke kota karena ia mendapat pekerjaan untuk melindungi seorang pejabat dari negara Prancis. Sesampainya di sana, ternyata si pejabat meminta Fred agar mengawalnya sampai ke bandara karena ia akan terbang ke Prancis sambil membawa uang puluhan juta dolar. Si pejabat juga langsung memberikan bayaran kepada Fred, lalu mereka segera bersiap-siap. Terlihat si pejabat memasukkan semua uangnya ke dalam brankas supaya keamanannya maksimal. Tak lama dari itu, si pejabat kedatangan tamu wanita yang merupakan manajer dari perusahaan sumur minyak. Rupanya, si manajer ingin menawari si pejabat untuk menyimpan saham di perusahaannya karena sekarang mereka sedang membutuhkan modal tambahan. Lalu, saat mereka masih berbincang, tiba-tiba datanglah satu kelompok polisi lokal yang memaksa masuk ke dalam rumah si pejabat. Rupanya, kelompok polisi ini adalah para polisi korup yang berniat merampok semua uang si pejabat. Kemudian, tanpa basa-basi, ketua polisi itu langsung menghabisi si pejabat. Mendengar suara tembakan, Fred dan dua bodyguard si manajer perusahaan minyak langsung melakukan perlawanan. Pada akhirnya, Fred dan dua bodyguard si manajer berhasil menghabisi para polisi korup. Lalu, si manajer langsung dibawa pergi oleh kedua bodyguardnya. Sementara itu, Fred masuk ke dalam untuk melihat kondisi si pejabat. Setelah mengetahui bahwa si pejabat telah tewas, Fred pun memutuskan untuk kembali pulang. Tak lama, Fred mendatangi rumah adik kandungnya yang masih berada di kota tersebut. Ini dia adik kandung Fred bernama Alex, yang juga merupakan mantan militer Prancis. Diketahui, Alex adalah seorang ahli peledak dan juga ahli ranjau yang sudah lama tinggal di negara Irak. Bahkan, saking lamanya Alex menetap di Irak, Alex sampai menikah dengan warga lokal dan sudah mempunyai seorang anak perempuan. Lalu, Fred mengajak Alex untuk mengobrol empat mata dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai pekerjaan untuk Alex. Ternyata, pekerjaannya itu adalah membobol brankas mendiang si pejabat tadi yang isinya adalah uang puluhan juta dolar. Beberapa bulan kemudian, terlihat Alex yang sedang dikurung di dalam penjara. Alex selalu dipertarungkan dengan napi lain dan dijadikan taruhan oleh para sipir. Terlihat kemampuan berduel Alex yang sangat hebat hingga ia selalu menang melawan lawannya. Malam harinya, tampak Alex yang selalu merenung karena ia sangat merindukan istri dan juga anaknya. Setelah mengetahui bahwa Alex berada di penjara, Fred membawa istri dan anak Alex ke kamp pengungsian agar mereka bisa dijaga dengan aman. Ketika Fred dan istri Alex sedang mengobrol, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ternyata, ledakan itu berasal dari sumur minyak milik perusahaan Prancis yang berada di dalam kamp pengungsian. Semua orang langsung panik, termasuk Fred dan juga istri Alex. Singkat cerita, terlihat si manajer perusahaan minyak sedang melakukan rapat dengan petingginya. Mereka membicarakan sumur minyaknya yang tiba-tiba meledak. Kemudian, si petinggi menjelaskan bahwa di bawah sumur minyak itu ada 2 lubang deposit gas yang sangat besar. Jika api dari sumur itu tidak bisa dipadamkan, maka kedua deposit gas tersebut akan meledak dan bisa menghancurkan seluruh kamp pengungsian. Bukan hanya itu, perusahaan mereka juga akan secara otomatis bangkrut. Lalu,
si petinggi menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk memadamkan api di sumur minyak tersebut, yaitu dengan cara mengambil 100 kg nitrogliserin lalu dimasukkan ke dalam sumur. Ditambah, nitro itu juga mudah sekali meledak sehingga yang mengambilnya harus orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang peledakan. Kemudian, si petinggi meminta si Meneer untuk merekrut orang-orang pilihan dan si petinggi juga berjanji akan memberikan upah $1 juta untuk masing-masing orangnya. Pada akhirnya, si Meneer menyanggupi permintaan si petinggi karena ia tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Beberapa jam kemudian, si Meneer dan 2 bodyguardnya mendatangi kamp pengungsi dan tentunya ia datang ke sana untuk menemui Fred. Di sini, si Meneer menjelaskan semuanya dan ia meminta Fred agar mau mengambil nitro untuk memadamkan api dari sumur minyak. Si Meneer akan membayar Fred $1 juta. Namun, apabila Fred menolak, maka seluruh kamp pengungsian ini secara otomatis akan hancur sebab dalam 22 jam lagi deposit gas di dalam sumur minyak pasti akan meledak. Film pada akhirnya, Fred pun mau menerima misi tersebut. Akan tetapi, ia membutuhkan bantuan adiknya yaitu Alex. Alex pasti akan sangat membantu karena ia merupakan ahli peledak dan ranjau. Tapi masalahnya, posisi Alex masih di dalam penjara. Mendengar hal itu, si manajer bersedia membebaskan Alex sekarang juga asalkan misinya berjalan dengan lancar. Kemudian, si manajer membawa Fred, Clara, dan yang lain menuju markas, sementara Alex akan dibebaskan oleh satu bodyguardnya. Di sisi lain, Alex yang sedang berolahraga di dalam selnya tak lama didatangi oleh satu sipir yang memintanya agar segera keluar. Ternyata di luar penjara sudah ada satu bodyguard si manajer yang menyogok kepala sipir untuk membebaskan Alex. Saat itu juga, si bodyguard langsung membawa Alex ke markas untuk bergabung dengan yang lainnya. Sesampainya di sana, Alex yang membenci Fred karena merasa telah dijebak langsung mengajarnya. Untung satu bodyguard si manajer yang bernama Diego langsung menenangkan Alex dan menjelaskan semuanya. Kemudian Diego mengatakan jika Alex tidak mau bergabung, maka seluruh kamp pengungsian akan hancur lebur. Di sana juga ada istri beserta anak Alex, karena semenjak Alex di penjara, mereka tinggal di kamp tersebut. Tugas Alex hanyalah memindahkan nitro yang mudah meledak itu ke dalam truk lalu membawanya ke kamp pengungsian. Pada akhirnya, Alex pun mau diajak bekerja sama. Setelah itu, Diego menjelaskan kepada semuanya kalau yang memimpin misinya ini adalah dirinya. Diego lalu mengatur strategi perihal jalan mana yang akan mereka lewati dan bagaimana jika mereka dihadang oleh kelompok pemberontak. Diego juga mempersiapkan semua persenjataan lalu mengatakan jika misi ini hanya mempunyai waktu 20 jam. Dirasa semuanya telah mengerti dengan misinya, mereka pun langsung membawa 2 mobil truk besar dan 2 mobil lainnya lalu segera pergi menuju gurun pasir untuk mengambil nitro yang dimaksud. Singkat cerita, mereka semua telah sampai ke tengah gurun pasir, tempat di mana nitro itu disimpan. Diego pun langsung memerintahkan Fred dan Alex untuk memindahkan nitro itu ke dalam mobil truknya, sementara dirinya dan yang lain akan menunggu di luar. Vas-y Fred. Pardon. Vas-y, t'es bien là. Dengan sangat berhati-hati, Alex dan Fred langsung memindahkan satu persatu nitro itu ke dalam truknya masing-masing. Setelah mendapatkan 100 kg nitro, Alex dan Fred segera menjalankan masing-masing truknya keluar untuk kembali ke kamp pengungsian. Verrez cette route-là, ça nous fera gagner du temps. Vous en êtes où là-bas? Lalu ketika mereka sudah cukup jauh berjalan dari tempat penyimpanan tadi, ada satu nitro yang terjatuh dan membuat ledakan besar. Untungnya, Alex, Fred, dan yang lain sudah keluar jauh dari tempat tersebut. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan karena sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Di tengah perjalanan, Clara, si wanita relawan, tiba-tiba menghentikan mobilnya. Ternyata ia marah kepada Diego karena telah membiarkan tempat penyimpanan tadi meledak begitu saja tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sana. Pada akhirnya, Clara pun memilih untuk berpindah mobil dan ia naik ke mobil truk yang dibawa oleh Fred. Tak jauh dari sana, perjalanan mereka harus dihentikan oleh sekelompok pemberontak. Diego, selaku orang yang memimpin dalam misi ini,
pun mencoba bernegosiasi dengan ketua pemberontak tersebut. Si ketua pemberontak itu meminta uang kepada Diego jika perjalanan mereka ingin lanjut. Namun Diego menjawab kalau mereka tidak membawa uang dan hanya membawa obat-obatan saja untuk warga lokal. Di waktu yang sama, salah satu rekan Clara turun dari mobil lalu memohon kepada si ketua pemberontak itu agar mereka diberi jalan. Akan tetapi, si ketua pemberontak malah menodongkan senjata ke rekan Clara hingga terjadilah ketegangan. Alex yang sudah geram pun turun dari mobil lalu berhasil menodong balik si ketua pemberontak hingga terjadilah aksi tembak-menembak. Dalam insiden itu, Alex dan yang lain berhasil meratakan para pemberontak tersebut. Namun sayangnya, rekan Clara harus menjadi korban. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi sebelum para pemberontak yang lain berdatangan. Di tengah perjalanan, ternyata mereka dikejar oleh si ketua pemberontak dan satu anak buahnya yang ternyata masih berhasil selamat. Diego pun mencoba menembaki mereka hingga terjadi lagi aksi tembak-menembak. Alhasil, Diego pun berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian Diego meminta yang lain agar menepi sejenak untuk memastikan kalau si ketua pemberontak itu telah benar-benar mati. Di waktu yang sama, Alex dan Fred mengecek keamanan nitro yang dibawanya. Benar saja, ikatan nitro itu sudah longgar sehingga Alex langsung mengencangkannya lagi karena jika sampai nitro itu terjatuh, maka mereka semua akan meledak. Setelah semuanya aman, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Laisse-moi, s'il te plaît. On va changer d'itinéraire. Et le barrage des pirates, elle a vu venir? Allez, go! 1 jam kemudian, Diego CS sampai di jalan yang penuh dengan batu kerikil. Rekan Diego yang menggunakan motor roda 4 memimpin perjalanan untuk memastikan kalau jalan yang dilewati mereka benar-benar aman. Namun tak lama berselang, tiba-tiba, melihat rekannya yang tewas terkena ranjau, Diego dan yang lain bergegas turun untuk mengecek kondisi sekitar. Kemudian Alex, yang merupakan ahli peledak dan ranjau, pun menyadari kalau sekarang mereka sedang berada di ladang ranjau. Mau tidak mau, Alex harus menjinakkan semua ranjau itu dengan dibantu oleh Fred, sementara Diego dan yang lain akan memantau situasi untuk memastikan kalau di wilayah ini tidak ada pemberontak. Beberapa menit kemudian, Alex berhasil menjinakkan satu ranjau. Namun, tak berselang lama, Fred malah menginjak satu ranjau lainnya yang membuat dirinya langsung panik. Alex meminta Fred agar tetap tenang karena dirinya akan menjinakkan ranjau tersebut. Tapi sayangnya, ranjau yang diinjak oleh Fred merupakan tipe ranjau yang tidak bisa dijinakkan. Pada akhirnya, Alex meminta Fred agar memegang tangannya. Lalu, dalam hitungan 3, Fred harus meloncat sejauh mungkin. Kemudian, ternyata ranjau itu sudah tidak aktif sehingga membuat Alex dan Fred cengar-cengir sendiri. C'est de la merde, leur matos. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada satu sniper pemberontak yang menyerang mereka, dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Setelah cukup lama berperang, akhirnya Diego berhasil menghabisi sniper tersebut. Akan tetapi, ketika rekannya berjalan mundur, ia malah menginjak ranjau yang membuatnya lenyap seketika. Kini yang tersisa hanya tinggal berempat, yaitu Diego, Clara, Fred, dan juga Alex. Lalu Clara, yang telah menguasai medan, menjelaskan kalau sekarang mereka mempunyai 2 rute untuk sampai di kamp pengungsian, yaitu rute barat dan rute utara. Jika mereka terus bersama, kemungkinan besar akan terlambat karena sumur minyaknya akan meledak dalam beberapa jam. Pada akhirnya, Fred mengusulkan kalau sebaiknya mereka membagi 2 tim saja, yang mana Fred dan Diego akan pergi melalui jalur utara, sedangkan Alex dan Clara melalui jalur barat. Dengan begitu, maka salah satu di antara mereka pasti ada yang sampai duluan di kamp pengungsian, lalu segera memasukkan nitro itu ke dalam sumur minyak. Pada akhirnya, semua sepakat dan mereka pun berpisah menjadi 2 tim.
Di tengah perjalanan, Fred dan Diogo harus melewati genangan oli yang bocor hingga Fred memastikan dulu kalau di dalam genangan oli itu tidak ada ranjau. Setelah dirasa aman, Fred dan Diogo segera menyeberangi genangan oli tersebut. Namun, ketika mereka berhasil menyeberanginya, tiba-tiba Diogo menodongkan pistol. Diogo mengatakan kalau jarak ke kamp pengungsian hanya tinggal 5 km lagi dan sepertinya ia sudah tidak membutuhkan lagi Fred. Rupanya, ini semua adalah rencana si manajer perusahaan sumur minyak yang hanya ingin memanfaatkan Fred, Alex, dan Clara saja. Si manajer meminta kepada Diogo agar menghabisi Fred, Alex, dan Clara jika lokasinya sudah dekat ke sumur minyak. Tentu saja hal itu dilakukan agar upah $1 juta dari si petinggi menjadi milik mereka semua. Kemudian, Diogo langsung menembak Fred hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Diogo melanjutkan perjalanannya seorang diri karena ia yakin kalau Clara dan Alex pasti tidak selamat dihadang oleh para pemberontak. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba truknya oleng sampai terperosok ke jurang hingga terjadilah ledakan. Di balik itu, Clara dan Alex yang melihat ledakan besar dari kejauhan seketika menyadari kalau itu pasti berasal dari truk Diogo. Dengan segera, Alex memutar balikkan truknya untuk berpindah ke jalur utara. Alex berharap kalau Fred dan Diogo masih selamat sehingga ia bisa menyelamatkan mereka. Ketika dicek, ternyata pria itu adalah Fred yang masih bisa bertahan meskipun tadi ditembak oleh Diogo. Seketika Alex menyadari kalau ini semua adalah ulah Diogo yang berniat mengkhianati mereka. Dengan cepat, Alex dan Clara langsung menaikkan Fred ke dalam truk mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju sumur minyak. Di tengah perjalanan, mereka dikejar dan diserang lagi oleh satu mobil kelompok pemberontak. Namun, dengan nekat, Clara berpindah ke belakang lalu mengambil beberapa nitro untuk dilemparkan kepada mobil pemberontak. Hingga inilah hasilnya. Singkat cerita, Alex, Clara, dan Fred yang masih tak sadarkan diri telah sampai di kamp pengungsian. On y est presque. Reste là. Viens là. Namun sayangnya, di sana istri dan anak Alex malah sedang ditodong oleh si manajer perusahaan sumur minyak. Si manajer meminta Alex agar menabrakkan mobil truknya ke sumur minyak itu karena hanya dengan cara itu nitronya akan otomatis masuk lalu meredakan api. Si manajer berjanji akan menjamin hidup istri serta anak Alex sampai dirinya dewasa nanti. Akan tetapi, jika Alex menolak, si manajer tidak akan segan-segan menghabisi mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Alex pun merasa tidak adil karena ini semua tidak ada dalam perjanjian. Lalu, tanpa sepengetahuan Alex, tiba-tiba Fred melajukan mobil truk dan mengarahkannya ke sumur minyak. Clara sempat mencoba menghentikan Fred namun ia gagal hingga Fred pun menabrakkan mobil truk itu ke sumur minyak dan inilah yang terjadi. Alhasil, Fred pun harus koit bersama ledakan tersebut. Akan tetapi, api di sumur minyaknya berhasil dipadamkan sehingga otomatis deposit gas di bawahnya tidak jadi meledak. Semua ini Fred lakukan demi menyelamatkan nyawa 5.000 orang di kamp pengungsian, termasuk Alex dan keluarganya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bioskop Hits.